Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait ekonomi sisi penawaran, di mana semua pendekatan dalam ekonomi makro yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika ekonomi sisi permintaan ini lebih fokus pada kebijakan untuk merangsang konsumsi, maka ekonomi sisi penawaran ini lebih berfokus pada bagaimana meningkatkan output dengan memperbaiki struktur produksi dan insentif bagi pelaku ekonomi. Pada konsep dasarnya, ekonomi sisi penawaran atau supply side ekonomi adalah pendekatan kebijakan yang menyatakan bahwa investasi, produktivitas, dan insentif kerja ini adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan meningkatkan kemampuan produksi nasional, maka output akan meningkat, pendapatan akan naik, inflasi terkendali, lapangan kerja pun meluas. Pendekatan ini sangat relevan juga dengan dalam ekonomi moneter. Mengapa demikian? Karena kebijakan moneter yang tepat dapat memperbaiki ekspektasi, investasi, dan biaya produksi. Adapun inti pemikirannya yaitu dalam salah satu kerangka yang terkenal dalam supply side adalah kurva Laffer yang menjelaskan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Jika tarif pajaknya terlalu tinggi, maka dapat menurunkan insentif bekerja dan berinvestasi. Jika tarif pajaknya terlalu rendah, maka penerimaan negara akan kecil. Ada titik pajak optimum yang memaksimalkan pendapatan pemerintah. Pada kurva Laffers ini, dia mendasari kebijakan pemotongan pajak untuk mendorong investasi dan peningkatan produktivitas pada sektor swasta. Peran kebijakan moneter dalam ekonomi sisi penawaran ini yaitu berfokus pada bagaimana kebijakan moneter ini dapat memengaruhi sisi penawaran melalui yang pertama itu ada penurunan suku bunga atau BI rate yang akan berdampak atau memiliki efek yaitu di mana biaya modal ini turun. Investasi produktif naik, kapasitas produksi meningkat, dan output jangka panjang akan bertambah. Kedua, ada pengalian inflasi, yaitu inflasi yang stabil akan menciptakan kepastian pada usaha, penurunan biaya output, keputusan investasi jangka panjang lebih mudah. Yang ketiga, adanya ekspansi kredit yang terarah, misalnya seperti kredit UMKM ini, kredit sektor pertanian ataupun manufaktur dengan tujuan memperkuat produksi barang dan jasa dalam negeri. Terus adapun instrumen pendukung dari sisi pemerintah, di mana kebijakan sisi penawaran ini tidak hanya bergantung pada bank sentral, tetapi pada kebijakan seperti reformasi pajak, di mana pajak lebih rendah untuk investasi produktif, dan adapun insentif untuk industri tertentu. Kemudian ada deregulasi, yaitu dapat mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat izin produksi dan investasi. Kemudian ada peningkatan pada kualitas SDM, contohnya seperti pelatihan tenaga kerja dan peningkatan pada kualitas pendidikan. Terakhir adapun infrastruktur dan teknologi, di mana ada pembangunan jalan, pelabuhan, listrik, dan internet yang didukung
oleh inovasi dan teknologi. Nah, semua hal ini mendorong pada peningkatan total faktor produktivitas atau TFP. Kemudian adapun dampak dari ekonomi sisi penawaran ini, yang pertama itu ada jangka pendek di mana investasi mulai meningkat dan ekspektasi pelaku ekonomi membaik. Adapun yang jangka panjang itu pada kurva AS atau agregat supply itu bergeser ke kanan dan outputnya naik. Kemudian harganya akan relatif stabil atau tetap dan membuat perekonomian lebih kompetitif. Adapun kritik umum untuk ekonomi sisi penawaran, yaitu di mana pemotongan pajak dapat memperbesar defisit APBN karena jika tidak dibarengi peningkatan basis pajak. Kedua, adapun manfaatnya sering lebih dirasakan oleh kelompok yang berpendapatan tinggi. Yang ketiga, efeknya jangka panjangnya sehingga kurang efektif jika ekonomi sedang resesi mendalam. Yang terakhir ada deregulasi berlebihan. Ini bisa memicu ketidakadilan pasar. Namun tetap pada jangka panjang supply side atau ekonomi sisi penawaran ini dianggap efektif dalam meningkatkan daya saing. Untuk kesimpulannya dari video ini, ekonomi sisi penawaran ini lebih menekankan pada peningkatan kapasitas produksi untuk pertumbuhan jangka panjang. Kemudian kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran penting dalam memperbaiki insentif dan produktivitas. Pendekatan ini juga relevan dalam konteks negara berkembang termasuk Indonesia juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.